Sebelum kita membacanya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai 15. Nehemia 9 ayat 1 sampai 15, saya membacakannya sebagai berikut. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Engkaulah Tuhan Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Engkau dapati bahwa hatinya setia kepadamu, terhadapmu, dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, tanah orang Feris, tanah orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya. Dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukummu dengan perantaraan Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu, untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita yang
saya ambil daripada ayatnya yang kelima, atau kita ambil dari ayatnya kelima, pujilah, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu. Jadi kalau kita membaca dengan cermat, atau kalau misalnya kita sempat membaca bagian-bagian sebelumnya, maka konteks daripada Nehemia 9 ayatnya yang pertama sampai 15 tadi adalah perayaan Pondok Daun. Jadi perayaan Pondok Daun itu adalah salah satu perayaan agama orang Yahudi. Kalau umpamanya kita membaca pasal-pasal sebelumnya atau kitab-kitab yang lain, kita akan mendapat beberapa uraian mengenai perayaan-perayaan agama dari kalangan Yahudi. Yang pertama itu perayaan roti tidak beragi. Jadi perayaan roti tidak beragi disebut Hamasot. Hamasot itu adalah suatu perayaan peringatan mengenai keluarnya Israel dari tanah perbudakan. Itulah sebabnya perayaan ini disebut juga sebagai Hari Paskah, atau dalam bahasa Ibrani-nya Pesak. Mereka memperingati keluarnya mereka dari Mesir, lalu kemudian menuju tanah perjanjian. Bahkan mereka juga mengenang saat-saat tersebut di mana mereka dibebaskan oleh Tuhan dari pengejaran tentara Firaun ketika mereka terjebak di Laut Teberau. Jadi itulah hari perayaan yang pertama. Hari perayaan yang kedua adalah hari 7 minggu. Jadi hari raya 7 minggu diperingati sebagai suatu hari raya yang disebut Saukot. Jadi ini adalah perayaan Paskah. Ini adalah perayaan Pentakosta. Kenapa disebut Pentakosta? Oleh karena ini dirayakan, hari raya 7 minggu itu dirayakan tepat 50 hari setelah hari raya roti tidak beragi atau Paskah orang Yahudi. Jadi mereka merayakannya sebagai hari Pentakosta. Nah, kemudian hari raya berikutnya adalah hari raya Pondok Daun, Hak Hasukot. Jadi hari raya Pondok Daun disebut demikian karena pada saat itu orang-orang Yahudi harus tinggal di pondok-pondok yang mereka bangun dengan beratapkan daun palem. Suka itu artinya daun. Nah, tapi juga ini dikaitkan dengan panen, makanya hari raya ini juga disebut sebagai Hak Azir. Kenapa disebut Hak Azir? Oleh karena waktu itu mereka mengumpulkan hasil. Jadi Hak Azir adalah pengumpulan hasil panen. Saudara-saudara, yang berikut itu adalah hari raya Sabat, ada juga hari raya peniupan seruling, ada juga hari raya pendamaian, bahkan ada hari raya Purim. Hari raya Purim itu hari raya untuk mengenang peristiwa Mordekai pada zaman Ahasveros. Kita ingat Ratu Esther. Kemudian ada ancaman dari Haman, orang yang menjadi pejabat penting pada zaman Raja Ahasveros, lalu ingin menjatuhkan hukuman mati kepada Mordekai. Tapi puji Tuhan, Mordekai selamat dari hukuman mati, harus dimasukkan dalam tiang bersulang. Akhirnya Mordekai membuat suatu perayaan yang kemudian masih diperingati sampai pada masa-masa selanjutnya, disebut Hari Raya Purim. Jadi saudara-saudara, kembali kepada Hari Raya Pondok Daun, ini dilaksanakan bulan ke-7 pada tanggal 15 sampai tanggal 22 selama 7 hari. Jadi mereka betul-betul merayakan, bersukaria. Uniknya adalah begini, setelah perayaan 7 hari itu dilewati, lalu kemudian mereka masuk pada saat perkabungan. Mengapa tadi saya sebut unik? Karena biasanya kita, dalam tradisi kita, masyarakat kita justru berkabung dulu atau kemudian merenungkan diri dulu, baru masuk pada perayaannya. Tetapi ini terbalik. Mereka bersukacita, mereka bersyukur atas panen yang mereka terima. Lalu kemudian dikatakan dalam ayat tadi, pada hari yang ke-24, mereka kemudian masuk dalam masa perkabungan. Menggunakan kain kabung, lalu meletakkan tanah atau debu di atas kepalanya. Itu adalah tanda perkabungan orang Yahudi. Saudara-saudara, pada hari perkabungan itu, maka lalu kemudian mereka mendengarkan pembacaan hukum Taurat. Itu sepertiga hari. Kalau di Alkitab dikatakan dari pagi sampai siang, kira-kira dihitung itu sekitar 3 jam kalau disebut sepertiga hari. Nah, mereka taat, mereka mendengarkan hukum Taurat. Bayangkan, 3 jam mendengarkan hukum Taurat, itu pembacaan.
lepas dari ibadahnya, semata-mata mendengarkan pembacaan hukum Taurat, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang untuk beribadah 1 jam, katakanlah paling lama 1,5 jam, tidak ada, barangkali di antara kita mungkin sudah tidak sabar. Nah, saudara-saudara, mereka mendengarkannya dengan tekun selama 3 jam. Lalu sesudah pembacaan hukum Taurat masuk pada sepertiga hari berikutnya, yaitu 3 jam berikutnya, mereka sujud menyembah Tuhan, mengakui dosa-dosanya. Dan apa yang mereka lakukan pada saat mereka sujud mengakui dosa-dosanya, mereka merenungkan bagaimana dosa-dosa mereka termasuk dosa-dosa nenek moyang mereka. Mereka lalu kemudian menyebutkan bagaimana Tuhan telah berkuasa, telah menolong mereka, membebaskan dari Mesir, memimpin mereka menyeberangi Laut Teberau. Yang dikatakan tadi, mereka bisa melewati Laut Teberau, mereka berjalan di tanah yang kering, sementara tentara-tentara Firaun yang mengejar mereka dicampakkan ke dalam air yang dahsyat. Lalu kemudian mereka dapat menelusuri kehidupan berikutnya. Mereka mendapatkan roti dari langit, mendapatkan air dari gunung Cadas atau dari gunung Batu. Dan begitu besarnya pertolongan Tuhan, tapi ternyata mereka selalu kedapatan bersalah. Saudara-saudara, mereka kemudian mengakui bahwa mereka adalah orang berdosa, termasuk mengakui kesalahan-kesalahan nenek moyang mereka. Suatu langkah yang indah. Dan menurut saya, saudara-saudara, apapun pengucapan syukur kita, kalau tidak diisi dengan pengakuan dosa, semuanya akan sia-sia. Saya kadang-kadang mendengar begini, saudara, kalau berkunjung kepada orang sakit, sudah sakit, baru kemudian mengakui dosa-dosa. Saya berdosa. Puji Tuhan, kalau ada pengakuan seperti itu luar biasa. Tapi mestinya pengakuan-pengakuan yang sama juga lahir pada waktu kita berulang tahun. Kemudian kita ungkapkan pada waktu kita merayakan hari pernikahan atau kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Sebab itu semua pemberian Tuhan, tapi kenyataannya kita masih selalu melakukan yang salah. Saudara-saudara, kalau saya hubungkan dengan konteks sekarang ini, memang konteks kita berbeda dengan orang Israel yang merayakan Hari Raya Pondok Daun, dengan kita yang sekarang ini berada dalam masa-masa tenang dalam tanda petik. Masa-masa di mana kita merenungi diri kita sendiri. Saudara, rasa-rasanya memang ini adalah masa-masa bagi kita untuk mengakui dosa-dosa kita. COVID ini adalah wabah. Kita harus mengakui bahwa namanya suatu masalah muncul dalam kehidupan kita, barangkali ada faktor penyebabnya dari kita. Kalau membaca uraian-uraian di internet atau beberapa tulisan yang sempat saya baca, ini semua terjadi karena ekosistem kita tidak lagi seimbang. Manusia sudah menjadi agresor. Manusia sudah menjadi figur yang angkuh, yang tidak mempedulikan lagi alamnya, tidak mempedulikan tanahnya. Dulu kita diberikan kedaulatan, mandat dari Allah untuk menaklukkan bumi dalam arti memelihara bumi, bukan menjadi agresor. Tapi pada kenyataannya, seringkali kita menjadi orang-orang yang angkuh, yang tidak lagi ramah kepada lingkungan, yang tidak lagi bersahabat dengan alam ini. Dan bisa jadi wabah yang selalu muncul itu akibat alam marah kepada kita, sebab tidak ada lagi keseimbangan ekosistem. Saudara-saudara, bagi saya, saat-saat seperti ini adalah saat-saat yang tepat untuk merenungkan siapa diri kita. Kenapa saya harus mengalami kondisi seperti ini? Saya mendengar banyak kawan-kawan, baik di lingkungan gereja kami, bahkan juga dari gereja-gereja yang lain, yang sungguh mengalami kesulitan secara ekonomi. Kita bukan saja mengalami disrupsi di sisi kesehatan, tapi juga ada orang yang jatuh dari segi ekonomi dan betul-betul kesulitan karena mereka tidak dapat bekerja. Ya puji Tuhan ada gereja-gereja yang mau membantu. Tetapi sembari kita menolong mereka, saya mau mengajak semua umat baik yang terdampak dan kemudian merasakan kesulitan maupun kita semuanya untuk sama-sama kita merenungkan bahwa memang kita adalah manusia yang hina, manusia yang berdosa. Akhir-akhir ini tidak ada lagi orang yang berkata, saya direktur, saya pejabat, saya yang punya kuasa. Tidak ada.
tidak ada lagi nilainya. Saudara, hanya satu yang bernilai bagi kita adalah bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa hidup itu miliknya. Kalau sudah terpapar, maka kemudian kita akan berada dalam sebuah pertanyaan besar. Bagaimana saya? Apakah saya masih bisa hidup atau tidak? Oleh karena itu, pada saat ini di minggu ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan hidup kita. Bahwa kita adalah manusia yang tak berdaya di hadapan Tuhan, juga di hadapan alam ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki diri. Dan langkah paling tepat untuk kita lakukan, mari kita terus beribadah. Baik ibadah minggu, ibadah harian di rumah. Untuk mengoreksi hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Dan kita mengakui dosa-dosa kita. Termasuk dosa-dosa pendahulu. Kita sebut bukan dalam rangka menyumbang keselamatan bagi mereka yang sudah mendahului kita. Tapi sebagai cermin untuk kita tidak melakukan dosa-dosa masa lampau. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk menyikapi kondisi yang sekarang kita jalani selain kembali kepada iman. Lalu sesudah kita mengakui semua dosa-dosa kita, tetap optimis. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat pembacaan kita tadi. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Sebab Dia yang menyelamatkan kita pada masa lampau juga yang akan menyelamatkan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Amin.